Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Yatimin beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati para Ketua Cabang Gerakan Ahmadiyah Indonesia beserta pengurusnya di seluruh Indonesia. Yang kami hormati segenap panitia penyelenggara Jalsah Salanah tahun 2020. Yang kami hormati semua anggota dan simpatisan Gerakan Ahmadiyah Indonesia dimanapun berada. Wabil khusus yang mengikuti jalannya Jalsah Salanah tahun 2020 ini. Alhamdulillah atas ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga dapat mengikuti jalsah tahunan, meskipun badan atau raga kita berada di tempat tinggalnya masing-masing. Salam dan salawat semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mewakili dari cabang Wonosobo pada kesempatan ini mengambil tema salat bukan saja mencegah perbuatan keji dan buruk, akan tetapi juga menambah harapan hidup lebih lama. Beserta jalsah yang kami hormati, Allah, Tuhan yang Maha Esa itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia yang mencukupi dan menyediakan segala kebutuhan ciptanya agar mencapai kesempurnaannya. Jadi Allah setelah menciptakan segala sesuatu tidak dibiarkan terlantar begitu saja, tetapi dipelihara dan dicukupi segala kebutuhannya. Tumbuh-tumbuhan misalnya dicukupi kebutuhannya, binatang dicukupi segala kebutuhannya, demikian pula manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan sempurna. Ia diciptakan oleh Allah terdiri dari dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, yaitu jasmani dan rohani. Untuk mencukupi kebutuhan jasmani, Allah telah menyediakan alam semesta seperti udara, sinar matahari, air, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Semua itu disediakan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan jasmani manusia. Untuk menggunakan alam semesta itu, Allah menganugerahi manusia dengan akal yang mampu berpikir. Dengan akal manusia dapat menjangkau apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dengan akal manusia dapat menjangkau apa yang tidak dapat didengar oleh telinga. Dan dengan akal manusia dapat menjangkau apa yang tidak dapat dicium oleh hidung. Berkat kecerdasan pikiran itu, manusia dapat mencapai kemajuan yang pesat, baik di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Akan tetapi kemajuan yang telah dicapai oleh manusia itu belum dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebab kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya membuat manusia mampu menguasai alam semesta untuk memenuhi kebutuhan jasmani, bukan kebutuhan rohani. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat menghilangkan rasa takut, rasa khawatir, kesedihan, dan duka cita. Sementara rohani manusia
sangat membutuhkan rasa damai, tentram, salam dan bahagia, bebas dari rasa takut dan khawatir. Untuk mencukupi kebutuhan itu, Allah yang Maha Pemurah menurunkan petunjuk atau pedoman hidup yang disebut dengan agama. Agama diwahyukan kepada seseorang yang terpilih di antara hamba-hambanya yang disebut Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul inilah yang menyampaikan, mengajarkan, sekaligus memberi contoh kepada sesama umat manusia agar mencapai keluhuran budi pekerti dan kesucian rohani, sehingga manusia mencapai kedamaian, ketentraman, salam dan bahagia, bebas dari rasa takut dan khawatir. Dengan petunjuk dan pedoman hidup ini, umat manusia memperoleh tatanan kehidupan sesuai dengan tuntunan agama Islam yang dibawa junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Menurut syariat Islam, kewajiban yang nomor satu dan paling utama bagi setiap orang Islam adalah kewajiban menjalankan perintah sholat. Sholat merupakan kewajiban pertama yang diperintahkan kepada Nabi suci Muhammad SAW. Dan perintah sholat adalah perintah yang paling banyak diulang dalam kitab suci Al-Quran. Ibadah sholat menduduki posisi yang paling penting dan paling tinggi. Dengan sholat manusia akan mencapai derajat yang mulia karena akan mampu menghindarkan diri dari perbuatan keji dan buruk. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya kurang lebih, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau tentang kitab, dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah berbuat keji dan buruk, dan sesungguhnya ingat kepada Allah itu kekuatan yang paling besar, dan Allah tahu apa yang kamu lakukan. Al-Ankabut 45. Sehingga sholat itu mengantarkan manusia mencapai tingkat keluhuran budi pekerti dan kesucian rohani. Peserta jalsah yang kami hormati, meskipun saat ini umat manusia di belahan dunia, tak terkecuali negara kita tercinta, sedang ditimpa malapetaka, wabah atau pagebluk COVID-19. Justru ini menjadi pemacu untuk makin meningkatkan kualitas salatnya dan makin mendekatkan diri dengan Allah SWT, sehingga terhindar dari rasa takut dan khawatir. Tentu saja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pada satu diklat yang pernah saya ikuti, salah satu materi adalah untuk mencapai harapan hidup lebih panjang. Untuk bisa mencapai harapan hidup lebih panjang atau usia lebih lanjut, banyak faktor yang mempengaruhinya. Antara lain, pola hidup sehat, tidak minum minuman beralkohol, tidak merokok, tidak stres, dan lain-lain. Masih banyak lagi faktor yang mempengaruhinya. Akan tetapi saya ingin menggarisbawahi adalah tidak stres. Jadi untuk mencapai usia lanjut, jalani hidup di tengah yang serba sulit dan tidak menentu ini karena COVID-19. Jangan sampai mengalami stres. Semakin sering stres, semakin memperpendek usia kita. Itu teori untuk mencapai usia lanjut. Bagi umat Islam, wabil khusus anggota Ahmadi, tentu betul-betul menjalankan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya,
dengan khusyuk, tumak ninah, dan menjalankan salat-salat sunnah, termasuk menjalankan salat sunnah tahajud di tengah malam harinya. Yang ini merupakan salah satu janji 10 kita yang kita ucapkan waktu biat. Dan insya Allah kalau kita menjalankan semua ini akan terhindar dari stres. Dari titik inilah hidupnya akan mencapai keluhuran budi pekerti dan kesucian rohani, sehingga akan dijauhkan dari rasa takut, khawatir, kesedihan, dan duka cita, dan tidak terpengaruh oleh riuhnya kehidupan dan dinamika politik. Karena hidupnya secara totalitas berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah SWT, dan hanya memiliki satu sandaran kepada Allah SWT. Wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah sudah cukup bagi kami, dan Ia adalah pelindung yang mulia. Ali Imran 173. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.